Selamat pagi, Bapak. Ya, silakan masuk. Hai, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan duduk, silakan Iya, duduk. Pak. Nah, Pak Farhan ya? namanya? Iya, Pak. Betul sekali. Iya. Jadi gimana tadi perjalanan di sini? Lancar kan? Macet sih, Pak. Oh, macet banget atau macet aja tuh? Ya macet biasa sih, tapi emang udah sering aja macet Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu ini rumahnya di mana, Pak? di Tambun, Pak. Wah, Tambun. Planet lain itu, Pak ya? Iya, betul. Oh, gitu ya. Jadi begini, Pak Farhan. Saya dapat laporan kalau Bapak itu sering terlambat nih berangkat ke kantor kan. Iya, jadi tujuan kita hari ini, tujuan sesi coaching dan konseling hari ini tuh kita tuh mau mencari solusi bersama, Pak. Dan penyebab terjadinya Bapak ini sering terlambat ya. Ya, jadi kita mulai aja sekarang, Pak ya. Nah, pertama-tama saya mau dengar dari Bapak nih ya. Menurut Bapak penyebab terjadinya Bapak sering terlambat ke kantor itu apa sih? Penyebab pertamanya sih, kalau menurut saya itu karena memang macet perjalanan, Pak, yang terus-menerus. Jadinya itu yang membuat saya sering terlambat datang ke kantor sih, Pak. Karena macet yang nggak bisa dipastikan antara jam-jamnya, jadinya selalu datang terlambat sih, Pak. Oh, jadi begitu ya, Pak. Tapi ada faktor-faktor lain nggak, Pak? Kayak misalnya kendaraan Bapak atau gimana gitu, atau masalah pribadi atau ya sejenisnya lah, faktor-faktor sejenisnya gitu. Faktor lain sih ada sebenarnya, Pak. Saya jadi sekarang tuh susah untuk tidur, Pak. Susah tidur sekarang Iya. karena saya lagi seru bermain game, Pak. Jadinya di saat malam jadi susah tidur gitu, Pak, karena kasihkan bermain game. Jadi hal itu yang membuat saya susah bangun pagi jadinya, Pak, gitu. Yang membuat saya susah untuk berangkat pagi ke kantor. Nah, berarti sekarang kita tinjau nih ya. Kenapa, Pak? Apa dampak dari Bapak sering terlambat ke kantor ini? Dan menurut Bapak tuh ini tuh bakal mempengaruhi kinerja Bapak nggak? Dan bagaimana pandangan atasan dan rekan kerja yang lain gitu? Menurut saya memang mempengaruhi, Pak, kinerja saya pribadi ya, Pak. Karena di saat di kantor saya jadi suka ngantuk, Pak, karena kurangi jam tidur saya di malam hari. Itu yang membuat saya kinerja saya menurun gitu, Pak. Karena di kantor suka ngantuk gitu, Pak. Yang membuat produktivitas kinerja saya menurun, Pak. Oh ya, saya paham Pak. Terus menurut Bapak hal ini itu mempengaruhi citra profesional Bapak nggak sih di antara rekan kerja yang lain dan atasan juga nih? Menurut saya mempengaruhi sekali sih, Pak, karena itu saya jadi tidak profesional dalam bekerja karena saya mengantuk gitu, Pak. Karena saya dikasih tanggung jawab sama perusahaan untuk bekerja dengan baik, tapi saya mengingkari janji itu dengan saya datang terlambat. Itu kan juga termasuk saya tidak profesional dalam bekerja sih, Pak. Oh iya. Oke, sekarang kita fokus ke solusinya nih. Apa Bapak punya ide atau strategi tertentu nggak untuk mengatasi masalah terlambat datang ini? Strategi saya mungkin di saat sekarang sih, di saat saya karena sering terlambat, mungkin saya harus mengurangi bermain game saya supaya saya bisa tidur lebih cepat sih, Pak. Oh gitu ya. Jadi saya mau kasih saran tambahan. Jadi selain itu tuh coba deh Bapak minta tolong ke rekan Bapak atau ya orang di rumah Bapak untuk mengingatkan Bapak bangun lebih awal. Bisa lewat telepon atau mungkin pakai alarm juga bisa tuh, Pak. Oke, sekarang kita susun rencana tindakannya ya. Menurut Bapak ada nggak langkah-langkah konkret yang bakal Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk memastikan kehadiran Bapak itu tepat waktu pergi ke kantor ya? Mungkin langkah-langkah saya dalam
waktu 2 minggu Pak, yaitu saya bisa tidur lebih cepat dan mengurangi bermain game Pak itu. Jadi beri saya waktu dalam hal 2 minggu, saya akan mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan itu supaya saya bisa datang tepat waktu kantor. Oh iya iya. Bapak merasa nyaman nggak dengan target spesifik dan tenggat waktu setiap langkah dalam rencana ini nih? Saya merasa nyaman Pak karena ini juga buat kebaikan saya juga supaya saya tertib dan saya bisa profesional dalam bekerja gitu, karena saya dituntut untuk tanggung jawab dalam pekerjaan saya gitu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Pak Farhan atas partisipasi dalam sesi ini. Saya yakin dedikasi Bapak untuk berubah supaya nggak terlambat ke kantor bakal berhasil lah. Dan kalau misalnya Bapak butuh bantuan, kita bakal berdiskusi lanjut lagi. Ya jangan ragu ya hubungi saya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Pagi Pak. Ya, silakan masuk. Pagi Pak. Lagi Pak, silakan duduk Pak. Selamat pagi Bapak. Ya pagi Pak. Apa benar ini Bapak Afif? Ya benar Pak. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk sesi coaching dan counseling pada pagi hari ini. Saya mendapat laporan dari atasan, Bapak ini karyawan yang sering bertengkar dengan rekan sejawat atau tidak sejalan dengan rekan sejawat. Di hari ini kita akan membahas dan mengevaluasi serta memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi ini Bapak nih. Tujuannya ini untuk memahami penyebab dan mencari solusinya itu. Pertama-tama saya ingin mendengar dulu kepada Bapak, apa sih penyebab utama dari perselisihan atau konflik yang terjadi? Jadi gini Pak, saya tuh ngerasa kurang akrab sama teman rekan sejawat saya itu karena kita tuh jarang interaksi Pak luar kerja gitu. Oh, saya mengerti Bapak. Tapi apakah ada pola tertentu dalam konflik yang Bapak alami, misalnya dalam proyek bersama atau dalam hal berbeda pendapat? Sebenarnya sih lebih jarang interaksi Pak. Dia interaksi luar jam kerja aja itu hampir nggak pernah Pak. Untuk basa-basi aja tuh jarang banget Pak. Jadi saya tuh merasa kurang akrab sama mereka gitu Pak. Tapi menurut Bapak nih, apakah hal tersebut itu mempengaruhi kinerja Bapak dengan secara keseluruhan? Mempengaruhi sih Pak kinerja pribadi dan tim Pak lebih tepatnya. Kayak karena kita kurang akrab, jadi tuh kami tuh sering komunikasi Pak. Oke, saya paham. Tapi menurut Bapak nih, apakah hal ini mempengaruhi reputasi profesional Bapak sebagai karyawan di mata atasan dan rekan sejawat Bapak? Ya menurut saya sih itu mempengaruhi reputasi saya, khususnya ke rekan dan atasan saya di perusahaan sih. Karena menurut saya kurang bertanggung jawab terhadap job desk saya sebagai karyawan, sehingga produktivitas kinerja saya di perusahaan itu jadi kurang baik Pak. Sekarang saya paham. Sekarang kita fokus pada solusinya nih. Ya. Apakah ada ide atau strategi Bapak untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan sejawat Bapak? Kalau itu sih saya punya ide, ya kita bikin makan malam bersama di kantor atau dimanapun, bisa juga punya catering, ya pertemuan-pertemuan sejenisnya yang di luar jam kerja lah. Atau mungkin bisa juga melakukan sesi coaching dan konseling seperti ini ke rekan sejawat yang lainnya juga.
apakah Bapak merasa nyaman untuk menetapkan target spesifik dan tenggat waktu yang diberikan dalam langkah-langkah yang Bapak jalankan ini? Saya merasa nyaman sih, karena dengan ada langkah-langkah seperti tadi itu, saya jadi punya gambaran lebih spesifik, Pak. Dan saya yakin kalau ini berhasil, ini bakal meningkatkan produktivitas kinerja saya ke perusahaan, sehingga ya perusahaan bisa menjadi lebih baik, Pak. Baik, terima kasih Bapak Afif atas partisipasi Bapak di sesi ini. Saya yakin dengan dedikasi Bapak untuk memperbaiki hubungan dengan rekan kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih harmonis. Jika Bapak memerlukan bantuan tambahan, jangan sungkan untuk kontak saya lagi untuk lebih lanjutnya. Semoga hari Bapak menyenangkan ya Bapak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Pak.